Property Law Pas FM bersama Erwin Kalo dari Erwin Kalo & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalo dalam acara Property Law. Ini ada kita akan menjawab ada email dari Ibu Suhartini ya. Ibu Suhartini ceritanya dia menjual tanahnya ya. Ini tanahnya di daerah Depok ya, sekitar 1 hektar. Lalu ada PPJB di situ. PPJB terus pembayarannya bertahap ya selama 2 tahun. Lalu ada kuasa ya, kuasa untuk menjual. Di tengah perjalanan baru pembayaran yang ketiga terus macet ya, sekitar baru 20% lah dibayar, macet. Tahu-tahu si ibu lihat tanahnya sudah dibangun ya, sudah dibangun dan ada sebagian sudah dibalik nama. Nah, sudah mau menghubungi si calon pembeli tapi susah, lalu kirim surat tidak ditanggapi, ditelepon juga tidak ditanggapi. Nah, yang pertama ya, kalau melihat dari PPJB, yang namanya PPJB itu kan perjanjian pengikatan jual beli, baru pengikatan, belum terjadi yang namanya transfer of right. Belum terjadi yang namanya pengalihan hak ya. Jadi jangankan belum lunas, sudah lunas pun kalau masih PPJB belum terjadi peralihan hak ya, karena di dalam hukum pertanahan kita di pendaftaran tanah itu memang harus dibalik nama sertifikatnya. Apalagi ini memang belum lunas. Lalu balik nama. Nah, ibu harus make sure ini balik namanya sudah terjadi apa belum. Yang saya mau katakan di sini ada 2 hal. Pertama, secara perdata si pembeli sudah one prestasi namanya, ya, ingkar janji. Dengan demikian, ibu harus membatalkan PPJB itu. Nah, walaupun di dalam PPJB-nya tidak ada kata-kata dapat membatalkan, tetapi common practice kalau siapa yang lalai kita berhak untuk membatalkan. Makanya kuncinya di PPJB. Pembatalan sepihak itu normally harus melalui pengadilan, tetapi kalau ada diatur dalam PPJB, ya mengabaikan pasal 1266, 1267 itu tidak, pengadilan juga tidak apa-apa. Nah, inilah kalau kita bikin perjanjian tanpa didampingi dengan ahli hukum. Ya, walaupun didampingi notaris, karena notaris itu bukan memihak siapa-siapa, dia netral, dia hanya kemauan para pihak. Jadi jangan berharap karena di depan notaris jadi kita kuat. Ya, banyak masyarakat salah paham kalau perjanjian dibuat di depan notaris itu kuat. Bukan, yang membuat legal position kita itu kuat atau tidak bukan di depan notaris, tapi isinya. Lah kalau isinya melemahkan kita ya tambah di notaris ya tambah lemah lah. Ya, yang berikut sudah dibalik nama. Kalau sudah dibalik nama, ini mesti ada unsur pidananya. Ya, karena coba dengan dasar apa dia membalik nama? Kalau berdasarkan kuasa dia balik nama, ya kuasa itu kan dikatakan kalau sudah lunas. Ya, kuasa untuk memasarkan, yang bilang kan kuasa itu untuk memasarkan, untuk ini boleh, ya. Nah, kalau dia balik nama, kita lihat dasarnya berarti di sini ada keterangan palsu, ada situasi palsu yang diciptakan oleh pembeli sampai balik namanya bisa terbit. Nah, kalau demikian terjadi, berarti secara perdata ibu bisa batalkan perjanjiannya, secara pidana ibu bisa melaporkan, ya, pasal 266 tentang pemalsuan. Ya, pemalsuan itu bukan hanya ada beberapa ayat, ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, bukan hanya barangnya dipalsuin, tetapi menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta. Ya, menempatkan berarti ada kata-kata palsu di situ. Artinya kata-kata yang tidak sebenarnya. Ya, kalau misalnya sebenarnya tidak mungkin sertifikat itu balik nama. Ya kan? Tidak mungkin dia bisa balik nama. Karena kan dasarnya PPJB. PPJB bukan merupakan dasar untuk balik nama. Sedangkan di kuasa itu kan untuk pengurusan, ya, bukan untuk balik nama. Ya, apalagi sudah terjual kepada pihak lain. Jelas ini, ya, dia sudah kena 266, ya, menciptakan keadaan palsu, dia sudah kena di sini adalah penipuan, ya, 378, dia sudah kena juga pasal penggelapan. Karena biar bagaimana, tanah itu masih punya ibu. Lah kenapa dia jual? Ya kan? Apalagi dia baru bayar 20%. Nah, saran saya, ibu konsultasi ke konsultan hukum, ya, ibu yang bisa lakukan adalah gugat perdata dan melaporkan pidana. Atau sebenarnya kalau dua-dua repot, pidananya aja dulu, baru disitulah kita adakan mediasi. Karena pasti baik polisi maupun di pengadilan biasanya dikasih kesempatan untuk musyawarah. Ya, kalau bisa damai ya damai.
Dengan catatan kalau kita lapor polisi, posisi dia tertekan, baru kita damai dalam artian kita sesuai dengan keinginan kita. Apa? Yaitu PPJB-nya batal, suruh tanda tangan surat pembatalan. Kita tanda tangan bersama, kesepakatan bersama, pembatalan. Uang yang 20% itu hangus. Ya kan baru 20%, hanguslah, ya kan. Yang berikut adalah bagaimana penjualannya kepada pihak ketiga. Nah, dicek sejauh mana, suruh dia kembalikan uangnya, ya kan. Atau juga ibu bisa meneruskan transaksi itu secara langsung kepada konsumen yang dimaksud, ya. Jadi saya ulangi lagi, yang ibu bisa lakukan adalah memang perdata dan pidana, tetapi yang efektif ibu laporkan dulu ke polisi karena ini pidananya jelas, ada namanya pemalsuan keterangan, ada namanya penipuan, ya, ada namanya penggelapan. Pasalnya udah lengkap. Nah, di dalam laporan itu nanti kalau dia diperiksa pasti polisi mengarahkan bagaimana dengan musyawarahnya. Nah, kalau dimusyawarahkan saja, ya, oke, kita musyawarah, batalkan ini perjanjian, uang itu hangus, kepada konsumen, you balikin itu uang. Saya kira singkatnya begitu, ya, secara singkatnya begitu, tetapi sekira sebaiknya ibu juga didampingi oleh konsultan hukum yang lebih mengerti bagaimana tata cara melapor. Tetapi yang ini saya kira sudah cukup terang benderang penipuannya dan pidananya, sehingga ini kami anggap ini sebagai salah satu modus mafia tanah dan salah satu spekulan lah, minimal dia spekulan, bukan kalau toh pun tidak masuk ke, tapi pidananya sudah masuk, orang dia pemalsuan, tetapi setidak-tidaknya sudah spekulan, orang dia belum beli dia sudah jual, ya kan. Ini permainan, dia pikir jualnya gampang, cicilan bisa dibayar dari uang penjualan itu. Jadi saya kira demikian Ibu Suwartini, semoga penjelasan saya ada manfaatnya buat Ibu. Terima kasih, sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.